Shalom, puji Tuhan. Malam ini kita sahabat-sahabat dan sahabat-sahabat PBB bisa berkumpul bersama-sama walaupun hanya melalui Zoom untuk kita mengadakan ibadah. Ini ibadah pada malam hari ini kita akan dilayani firman Tuhan dari Tarakan, Bapak Pendeta Joni Tadius Alo. Sebelum kita masuk dalam doa pembukaan, mari kita naikkan lagu Ya Tuhan Tiap Jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu, Engkau memberi sejahtera-Mu.
Aku terluka, ku datang juru selamat, berkatilah. ya Tuhan tiap-tiap damping hamba-Mu, jika dekat penggodaku, setiap ternyata jika ku terluka, ku dapat selamat, berkatilah, selamat, Tuhan. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Sylvie Linton. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami naikkan ucapan syukur, terima kasih kepadamu buat pemeliharaan dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat malam ini kami berkumpul saat ini untuk beribadah. Kami percaya Engkau ada bersama dengan kami. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu, pimpinan-Mu bagi kami semua, terlebih bagi hamba-hamba-Mu yang Tuhan percayakan untuk melayani. Pakai mereka menjadi saluran berkat bagi kami. Baik Ibu Leoni yang memimpin memandu acara ini, Pendeta Joni Tandi Alo yang akan melayani firman-Mu. Bahkan kami semua yang ada di sini, yang Tuhan percayakan mengambil bagian dalam pelayanan ini, Tuhan pakai menjadi saluran berkat-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mulaikan ibadah ini dan kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Sylvie. Ya, Tuhan berkati. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, pujian Kala Ku Cari Damai. Pak Bartel. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Satu pun dapat Tak satu pun aku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kita masuk dalam firman Tuhan. Silakan Pak Pendeta Joni Tadius Alo. Baik, puji Tuhan.
Shalom, salam sejahtera bagi kita Shalom. semua yang ada pada malam hari ini. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi kami. Kami boleh ada saat ini semua karena kebaikan Tuhan. Bersekutu, muji Tuhan, kami yakin bahwa persekutuan yang kami bangun pada saat ini itu menyenangkan hati Tuhan melalui pujian yang kami sudah minta. Saatnya berkat Tuhan akan dicurahkan melalui firman Tuhan yang kami akan dengarkan bersama. Biarlah Tuhan itu yang akan memakai hamba-Mu menjadi alat menyampaikan isi hati Tuhan pada kami semua pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapak. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang akan berkehendak atas kehidupan kami semua. Dan nama Tuhan yang kami puji, kami permuliakan. Siap dengar firman demi nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan buat kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita sampai saat ini, sehingga kita bisa menikmati waktu yang baik pada malam hari ini. Ya, terima kasih buat pengurus PBB yang memberi kesempatan pada saya untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan pada kita pada malam hari ini. Saya mungkin tidak akan lama menyampaikan firman Tuhan karena saya sementara mengikuti rapat PGPI. Saya akan menyampaikan apa yang bisa kita pahami bersama dari firman Tuhan. Kita akan baca firman Tuhan dalam kitab Yesaya pasal yang pertama, ayat yang ke-19 dan ayat 20. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jika kamu menurut dan mau mendengar suara, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tetapi jika kamu melawan dan memberontak, maka kamu akan dimakan oleh pedang. Malam hari ini kita akan berbicara dari apa yang disampaikan oleh Yesaya kepada orang-orang Israel. Bahwa jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan makan hasil baik dari negeri itu. Kalau kita memperhatikan secara baik apa yang disampaikan oleh Yesaya, bahwa keinginan Tuhan atas kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya, juga kepada orang Israel yang mendapatkan firman Tuhan ini adalah bagaimana mereka menjadi orang-orang yang hidup dalam ketaatan. Sebab ketaatan itu adalah hal yang penting dalam sebuah kepercayaan kita kepada Allah untuk menuruti apa yang Dia mau. Sebab firman Tuhan juga berkata dengan jelas bahwa bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tetapi mereka yang melakukan kehendak Tuhan. Tatkala melakukan itulah yang disebut dengan ketaatan. Ada seorang penulis berkata seperti ini, ya, bahwa Alkitab tidak mengakui iman yang tidak menuntun pada ketaatan. Jadi iman itu yang benar sesuai dengan apa yang Alkitab katakan, bahwa dia akan membawa kita kepada sebuah ketaatan. Sebab Alkitab juga memberikan catatan dengan jelas bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ini menjadi hal yang penting dalam kehidupan kekristenan, dalam kehidupan kita bersama, bahwa Alkitab memberikan pengajaran bahwa iman itu hanya bisa terjadi tatkala dia mendengarkan firman Tuhan atau firman Kristus. Itu sebabnya penulis ini berkata bahwa iman yang tidak menuntun pada ketaatan itu adalah iman yang bisa dikatakan iman yang mati. Bahwa iman yang hidup adalah iman di mana mereka benar-benar taat kepada apa yang firman Tuhan katakan. Jadi ketaatan itu menjadi hal yang penting dalam Kristenan.
Sebab hasilnya dikatakan tadi, kalau kita taat, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Bahwa ada berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita tatkala kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan. Bahwa hidup menjadi taat itu adalah kunci dari berkat-berkat Tuhan. Nah, arti ketaatan kalau kita melihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu memiliki pengertian patuh, ya, atau menurut kepada perintah Tuhan, atau juga saleh, beribadah dan setia. Itu kata taat. Dalam bahasa Ibrani dia ditulis dengan kata sama, yang artinya pendengaran yang cerdas atau dengar-dengaran. Dengar-dengaran. Jadi sama itu mengandung pengertian pendengarannya yang cerdas atau dengar-dengaran, atau bisa juga memberikan pengertian penuh perhatian. Jadi ketaatan itu kalau kita mengacu kepada bahasa Ibraninya, maka ketaatan itu adalah orang-orang yang penuh dengan perhatian, orang-orang yang dengar-dengaran. Dia mau mendengar apa yang disampaikan. Itu sebabnya Yesaya menyampaikan hal ini, bahwa yang dibutuhkan adalah bahwa mereka harus mendengar secara baik apa yang Tuhan mau. Tatkala mereka melakukannya, maka hasilnya itu begitu luar biasa. Bahwa catatan daripada Yesaya tadi, bahwa kalau kita menurut, dikatakan jika kamu menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil jerih. Jadi bahwa tatkala orang itu benar-benar penuh perhatian, bahwa benar-benar dengar-dengaran, maka yang akan dinikmati adalah berkat-berkat Tuhan. Berkat-berkat Tuhan di sini bukan hanya sekedar berkat jasmani. Biasanya kalau orang sudah berbicara tentang berkat, maka image mereka, mindset mereka adalah bahwa itu adalah sesuatu yang jasmani. Tetapi berkat yang mungkin kita bisa dapatkan dalam kehidupan kita itu adalah bahwa bagaimana kita bisa menikmati damai sejahtera. Ini yang dibutuhkan oleh banyak orang. Bahwa tatkala kita taat, maka Tuhan akan memberikan kita damai sejahtera. Tuhan akan memberikan kita sukacita. Ini yang paling sulit didapatkan oleh banyak orang. Sebab hal ini akan membawa kita hidup dalam sebuah ketenangan, hidup dalam sukacita, dan lain sebagainya. Jadi ketaatan itu akan membawa kita pada kondisi ini, bahwa bagaimana kita menjadi tenang, bagaimana kita menjadi damai dalam kehidupan kita. Tetapi rupanya, dalam sebuah ketaatan itu tidak semudah yang kita pikirkan, bahwa akhirnya orang gagal dalam sebuah ketaatan itu karena ada hal-hal yang terjadi sehingga membuat orang tidak bisa taat. Nah, kalau kita melihat apa yang dicatat oleh Petrus dalam 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ke-14, 1 Petrus 1 ayat 14, dia berkata seperti ini. 1 Petrus 1 ayat yang ke-14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Yang lagi, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Rupanya ada hambatan yang terjadi tatkala kita mau menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan. Hambatannya adalah bahwa adanya godaan yang membuat kita hidup dalam hawa nafsu. Yang dicatat oleh Petrus tadi adalah hidup dalam kebodohan, atau sama dengan menjadi orang yang bodoh secara rohani. Jadi tatkala kita hidup dalam hawa nafsu, keinginan, dan lain sebagainya, maka Petrus bilang tadi itu seperti sebuah kebodohan. Kita bisa gambarkan bahwa adanya kebodohan rohani. Nah, apa saja itu kebodohan-kebodohan rohani yang sering terjadi pada kebanyakan orang-orang Kristen, sehingga susah untuk hidup taat dan akhirnya tidak bisa menikmati berkat-berkat Tuhan. Padahal dalam Yesaya tadi berkata, waktu kita menurut, bahwa akan ada berkat-berkat yang dilimpahkan atas kehidupan kita. Nah, akhirnya tidak bisa mendapatkannya karena banyak orang dipenuhi dengan hawa nafsu yang Petrus bilang tadi, itu
seperti ada sebuah kebodohan yang saya bisa artikan bahwa seperti dijadikan bodoh secara rohani. Nah, apa saja yang Alkitab katakan soal kebodohan rohani itu? Kalau kita melihat kitab Amsal pasal yang ke-14, Amsal 14 ayat yang ke-17, dia berkata seperti ini. Amsal 14 ayat yang ke-17. Dikatakan di sana, siapa lekas naik dara berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Nah, yang digambarkan oleh Alkitab soal orang-orang yang menjadi bodoh adalah orang-orang yang dikatakan cepat emosi tanpa pertimbangan, ya. Yang orang Alkitab bilang juga biasanya tidak bisa menguasai diri, ya. Pemarah, itu yang Alkitab bilang kan di dalam kitab Galatia, bahwa hidup dalam daging, ya, pemarah dan lain sebagainya. Ini yang akhirnya membuat banyak orang tidak bisa menjadi taat. Karena apa? Sebab akhirnya emosi lebih didahulukan daripada sebuah kerendahan hati, menahan diri, dan lain sebagainya. Ini adalah hambatan-hambatan yang Alkitab katakan rupanya itu adalah sebuah kebodohan. Ada lagi yang lain. Dalam Matius pasal 25, dalam sebuah kisah yang dicatatkan di sana, Matius pasal 25, ayat yang pertama hingga ayat yang kelima, ini soal gadis yang bijaksana, ya, gadis-gadis bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Saya baca pada ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Nah, dan seterusnya. Kalau saya coba bisa simpulkan hal ini, kenapa wanita yang dikatakan bodoh tadi adalah mereka-mereka yang memiliki sikap yang masa bodoh. Ya, kalau yang tadi 5 yang bijaksana dikatakan mereka tidak bersikap masa bodoh, mengetahui bahwa kondisi akan mungkin lama dan tidak diketahui kapan datangnya, maka mereka mempersiapkan sesuatu. Berbeda dengan 5 gadis yang bodoh, bahwa mereka tidak mempersiapkan sesuatu. Dengan kata lain bahwa mereka masa bodoh dengan apapun. Nah, banyak orang Kristen yang demikian juga. Kenapa akhirnya tidak bisa taat? Karena masa bodoh dengan firman Tuhan. Yang penting saya udah gereja, yang penting saya sudah melayani dan lain sebagainya. Tidak lagi memperdulikan apa yang harus dipersiapkan dalam dirinya. Bahwa banyak orang akhirnya hanya lebih suka dengan pelayanan, tetapi tidak bisa memperbaiki diri. Padahal ini yang dibutuhkan. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita sampai nanti kedatangan Tuhan. Maka persiapan kita adalah sesuai dengan kitab Galatia, maka yang Tuhan inginkan kita hidup dalam roh. Bahwa di sana ada sukacita, di sana ada damai sejahtera dan lain sebagainya. Jadi bahwa yang menghambat akhirnya banyak orang tidak bisa hidup dalam ketaatan, masa bodoh dengan sebuah kehidupannya. Bahwa dalam kitab Hagai juga berkata orang lebih mementingkan apa yang ada di luar, tidak mementingkan apa yang rohani, yang dibutuhkan. Padahal hidup kita ini akan menuju pada hal yang diinginkan Tuhan, yaitu serupa dengan Tuhan. Maka untuk menjadi serupa dengan Tuhan, kita tidak boleh hidup masa bodoh. Inilah yang membuat kenapa ketaatan akhirnya menjadi tidak dapat dilakukan. Jadi seperti terhambat karena banyak orang Kristen itu hidup dalam masa bodoh. Yang ketiga, yang saya coba bagikan kepada kita, apa yang Alkitab katakan soal kebodohan itu. Dalam Roma pasal yang pertama, Roma pasal 1, ayat yang ke-22, Roma 1, ayat yang ke-22, hingga ayat 25. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh.
Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Burung-burung, binatang-binatang yang berkaki 4, atau binatang-binatang yang menjalan. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran, sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta, dan memuja dan menyembah makhluk dengan melupakan ciptaannya yang harus dipuji selama-lamanya. Nah, kebodohan lain yang membuat terhambatnya orang bisa hidup dalam ketaatan, bahwa kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa kenapa orang nggak bisa taat? Rupanya menganggap diri bijak, sok pintar, sombong, atau juga bisa dikatakan menolak kehendak Allah. Nah, ini yang akhirnya kenapa orang nggak bisa taat? Rupanya hal-hal inilah yang ditulis oleh Paulus yang kita bisa lihat bersama, bahwa mereka menganggap bahwa mereka sudah bijak nih, ya, mereka sok pintar, sok tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Akhirnya menjadi orang yang sombong, ya, lalu menolak kehendak Allah dan tidak mau mengikuti apa yang Allah inginkan. Inilah penghambat-penghambat ketaatan. Nah, lalu kalau demikian, maka apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kerjakan supaya kita tidak tergolong kepada orang-orang yang tadi? Orang-orang yang bodoh, yang mengikuti hawa nafsu, yang akhirnya tidak bisa hidup dalam sebuah ketaatan. Alkitab memberikan juga jalan yang luar biasa yang kita bisa dapatkan bersama-sama, sehingga kita bisa benar-benar komitmen untuk bisa melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Nah, dalam Efesus pasal 5 ayat yang ke-17, Efesus pasal 5 ayat yang ke-17, dia berkata seperti ini. Efesus pasal 5 ayat yang ke-17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, ini hal yang luar biasa, bahwa menghindari apa yang dimaksud oleh Paulus soal mengikuti hawa nafsu dan lain sebagainya yang akhirnya membuat kita seperti orang bodoh rohani, ya, yang hanya mementingkan diri sendiri dan lain sebagainya. Paulus juga memberikan sesuatu yang menarik di sini, bahwa dikatakan sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Antisipasi dari hidup dalam kebodohan adalah bagaimana kita mengusahakan diri kita supaya mengerti kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan? Banyak sekali Alkitab catat soal kehendak Tuhan. Tapi saya coba bagi beberapa hal yang dicatat oleh Petrus. Ya. Dalam 1 Petrus, kita lihat yang pertama, 1 Petrus pasal yang ke 1 Petrus 1, ayat yang ke-15. 1 Petrus 1, ayat yang ke-15. Dengan baik di sana, inilah kehendak Allah. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Nah, inilah kehendak Allah. Yang pertama, bahwa kehendak Allah itu adalah bagaimana kita akhirnya hidup dalam kekudusan. Dikatakan di sana, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Nah, ini bahwa Petrus memberitahukan sesuatu, bahwa bagaimana kita bisa mengikuti kehendak Allah tatkala kita hidup dalam kekudusan. Jadi yang pertama itu, bahwa mengikuti kehendak Allah supaya kita bisa benar-benar melakukan ketaatan itu dan akhirnya mendapatkan berkat, maka yang pertama yang dibutuhkan adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kekudusan. Sebab kekudusan menjadi hal yang penting, sebab catatan Petrus di sini dikatakan, hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus. Jadi ini keinginan Allah. Bagaimana kita hidup kudus, sama seperti Dia yang kudus. Ya, bahwa keinginan Allah untuk kita bisa benar-benar mengikuti kehendaknya adalah bagaimana kita hidup dalam kekudusan. Yang kedua,
Dalam pasal yang sama, ayat yang ke-17, dia berkata seperti ini. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka, perhatikan baik garis bawahi ini, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Ya, dikatakan di sana bahwa Tuhan ingin dalam kehidupan kita, kalau kita melihat catatan ini, yang kedua, selain kita hidup dalam kekudusan, maka yang diinginkan oleh Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan itu adalah tatkala kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Ya, takut akan Tuhan itu berarti melakukan kehendaknya dan lain sebagainya. Takut akan Tuhan itu sama dengan menghormati Allah, menghargai Allah, dan lain sebagainya. Sebab banyak sekarang orang tidak lagi menghargai Allah dalam peribadatan dan lain sebagainya, sudah tidak lagi menghargai Allah. Bahwa yang Allah inginkan adalah bagaimana kita benar-benar menjadi orang-orang yang percaya, yang taat kepada Allah, yaitu hidup dalam takut akan Tuhan. Ini menjadi penting. Supaya apa? Supaya hidup kita semakin hari semakin menjadi baik. Ya. Jadi itu yang kedua, bahwa bagaimana kita mengikuti kehendak Allah, bahwa yang tadi pertama bahwa hidup dalam kekudusan, yang kedua bahwa kita hendaklah hidup takut akan Tuhan. Nah, yang ketiga, pada ayat yang ke-22 dalam 1 Petrus itu dia berkata seperti ini. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, yang ketiga, mengikuti kehendak Allah itu adalah tatkala kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh, ya, bukan pura-pura, sungguh-sungguh mengasihi sesama kita, sungguh-sungguh saling mengasihi. Ya, ini yang dibutuhkan, sebab Yesus pernah bilang bahwa setiap kita itu harus bisa mengasihi Allah dan mengasihi manusia, sebab itu hukum yang terutama, hukum yang harus dilakukan oleh setiap orang yang percaya. Bahwa kehendak Allah dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh saling mengasihi. Kenapa harus sungguh-sungguh? Karena ada orang-orang yang mengasihi itu tidak dengan sungguh-sungguh. Mengasihi itu bukan kasih agape, tetapi kasih yang menuntut balas. Padahal yang Tuhan inginkan, kehendak Tuhan itu adalah bagaimana kita mengasihi setiap orang dengan ketulusan hati kita, dengan kesungguhan hati kita, sehingga kita benar-benar adalah orang-orang yang mengikuti kehendak Allah. Jadi kehendak Allah adalah sebuah kesungguhan di mana kita sungguh-sungguh mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, mengasihi orang-orang yang membutuhkan kita, tatkala kita mampu. Ini yang Tuhan mau, bahwa kalau kita saling mengasihi dengan sebuah kesungguhan, maka itulah yang disebut dengan kasih agape, kasih Allah, dengan kesungguhan yang tidak menuntut balas. Tetapi kita berbagi kasih karena kita tahu bahwa Tuhan percayakan kita sesuatu, maka kita akan melakukan ini karena Tuhan. Bukan karena sebuah, orang bilang itu untuk gaya-gayaan saja, atau untuk bisa dilihat orang, tidak. Tetapi kita mengasihi karena memang adanya kasih Allah dalam kehidupan kita. Maka waktu kasih Allah memenuhi hidup kita, maka kita akan berbagi kasih Allah itu kepada orang lain, sehingga orang lain juga akan menikmati kasih Allah yang sama. Jadi inilah kehendak Allah. Banyak lagi kehendak Allah, tetapi ketiga hal ini yang akan membawa kita juga bisa dan mampu untuk hidup dalam ketaatan. Bahwa kalaupun ada godaan, tetapi waktu kita mengikuti kehendak Allah, maka ketaatan itu akan dapat kita lakukan, kita kerjakan. Hidup taat, hidup melakukan apa yang Tuhan mau. Sebab dikatakan tadi dalam bacaan kita, Yesaya memberikan penekanan ini. Jika kamu menurut dan mau mendengar, jika kamu mau menurut dan mau mendengar, maka kamu akan memakan hasil baik dari negeri itu. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak nurut, maka kita akan mengalami hal yang tidak baik. Jadi kesimpulan firman Tuhan adalah, tatkala kita hidup dalam ketaatan, ada berkat Tuhan. Dalam ketaatan, memang ada godaan-godaan yang membuat kita tidak menjadi taat.
Tetapi untuk mengantisipasinya, maka kita harus mengikuti kehendak Tuhan. Yaitu kehendak Tuhan adalah bagaimana kita hidup dalam kekudusan, bagaimana kita hidup takut akan Tuhan, dan bagaimana kita sungguh-sungguh saling mengasihi. Ini yang firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, yang saya percaya bahwa kita akan bisa menikmati berkat-berkat Tuhan waktu kita mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Amin, firman Tuhan. Saya mau langsung berdoa atau bagaimana? Suara Leoni, mic-nya di mute. Leoni, mic-nya di mute. Masuk. Berdoa firman aja, berdoa firman, Pak Alo. Langsung doa firman ya? Oke, Yuk. baik. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu. Tuhan mengingatkan kembali kepada kami bahwa bagaimana kami hidup dalam ketaatan, sehingga ada berkat-berkat Tuhan yang akan Tuhan curahkan dalam kehidupan kami. Yang kami yakini adalah bahwa Tuhan sangat-sangat menginginkan setiap kami, umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga hidup kami akan menikmati sukacita, damai sejahtera dari Allah, dan juga berkat-berkat secara jasmani yang Tuhan limpahkan. Dan terima kasih buat firman. Kami tanam baik firman Tuhan dalam hati kami. Roh Kudus memateraikannya, mengingatkan kembali kepada kami bahwa hidup orang yang percaya kepada Tuhan adalah hidup dalam ketaatan. Terima kasih ya Bapak buat firman. Kami bersyukur menerima firman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Pendeta Joni Tadius Alo atas firman-Nya. Biarlah kita akan lebih taat dan lebih taat lagi dan bisa mengerti akan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Untuk kita dapat merasakan kasih Tuhan, berkat Tuhan di dalam kehidupan kita juga. Terima kasih. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mohon Ibu Pendeta Sylvie Lintong untuk membawa kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan, bersyukur buat lawatan-Mu bagi kami malam ini. Terima kasih buat firman-Mu, berkati hamba-Mu yang sudah melayani malam ini, berkati kami semua, agar firman-Mu bukan cuma tertanam dalam hati kami, tetapi kami boleh salurkan kepada keluarga dan setiap orang yang ada bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Selanjutnya acara berlangsung, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong semua menjadi berkat. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, dan kami siap memberi persembahan buat pekerjaan-Mu. Besar kecil pemberian ini Tuhan, kami percaya Engkau memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Pendeta Sylvie. Ya. Ibu Grace. Shalom, mari Grace. kita memuji Tuhan untuk memberikan persembahan kita melalui rekening yang ada di dalam HP ataupun laptop masing-masing. Kita memuji Tuhan dengan pujian, sungguh ku bangga Bapa. Sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan memberi kemenangan. Ini ku persembahkan apa yang aku miliki,
Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Terima kasih persembahan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bu Grace. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Silakan Pak Pendeta Joni. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang berkuasa atas hidup kami, Allah yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kebaikan Tuhan nyatakan bagi kami untuk kami bisa bersekutu bersama-sama pada saat ini. Dan kami yakin apa yang kami kerjakan bahwa Tuhan disenangkan. Dan kami yakin pula Tuhan hadir dalam persekutuan kami pada malam hari ini, dan Tuhan limpahkan anugerah dan kasih sayang Tuhan atas hidup kami. Melalui firman Tuhan yang kami dengarkan, dan melalui puji-pujian yang kami sampaikan kepada Tuhan, yang kami yakini bahwa semuanya akan memberikan dampak yang luar biasa atas kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak buat anugerah-Mu, terima kasih buat kebaikan-Mu. Mau berdoa secara khusus untuk persekutuan Pakatuan Bercahaya Bersatu ini, biarlah persekutuan ini menjadi berkat bagi semua orang. Melalui wadah ini, banyak orang yang akan datang kepada Tuhan, dan orang-orang itu akan memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Itu sebabnya berkati wadah ini menjadi wadah yang benar-benar untuk memuliakan nama Tuhan, membawa orang semakin dekat kepada Tuhan, dan orang yang belum mengenal Tuhan datang kepada Tuhan. Pengurus dari wadah ini biarlah Tuhan juga memberkati, dari Ketua Ibu Shanet yang Tresna, ya Tuhan memberkati, berikan kekuatan, kemampuan dalam segala hal, dan Tuhan yang akan memampukannya untuk membawa persekutuan ini, wadah ini pada jalan untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan selalu, memberkati usaha dan pekerjaan, berkati keluarganya, apapun yang dikerjakan dibuat Tuhan berhasil. Kasih Tuhan dinyatakan. Begitu juga dengan pengurus-pengurus yang lain yang tidak dapat sebut satu persatu, tetapi melalui wadah ini mereka bisa menjadi alatnya Tuhan untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Itu sebabnya berkati persekutuan ini, berkati wadah ini, jadi alat kemuliaan dan keagungan bagi nama Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal selama-lamanya. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, berkati bangsa dan negara kami ini dari Sabang hingga Merauke. Biarlah kasih Tuhan dilimpahkan bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai, yang kami ada di dalamnya. Biarlah melalui kami-kami yang mengenal Tuhan, yang percaya kepada Tuhan, membawa dampak dan membawa kemuliaan Tuhan bagi negeri ini. Sehingga negeri ini akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Itu kerinduan kami ya, terjadi bagi bangsa kami. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Engkau Tuhan. Itu yang menjadi kerinduan kami bersama, bahwa Indonesia penuh dengan kemuliaan. Berkati pemerintahan yang sementara berjalan ini, dari presiden, wakil presiden, para menteri, Tuhan memberkati mereka dalam menjalankan roda pemerintahan dalam bangsa ini. Mereka dipakai oleh Tuhan, diberi hikmat, sehingga benar-benar memimpin bangsa ini menuju pada tujuan bangsa ini, masyarakat adil dan makmur. Itu boleh terwujud. Kami hanya bisa berpasrah kepada Tuhan, bahwa yang kami yakini bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggal diam untuk apapun bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itu sebabnya membuka mereka. Para aparat keamanan, baik TNI dan Polri, Tuhan tolong berikan kemampuan bagi mereka juga dalam menjaga keamanan dalam negeri ini.
sehingga benar-benar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kami berdoa secara khusus untuk pemilu yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Biarlah Tuhan yang menolong, mendahuluinya, biar acara ini boleh berjalan dengan baik. Dipilihlah orang-orang yang tepat untuk memimpin negara ini, yang menjadi wakil-wakil rakyat. Biarlah mereka semua adalah orang-orang pilihan Tuhan untuk bisa benar-benar bersinergi dalam memajukan bangsa dan negara ini. Itu sebabnya kami menyerahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Ini tanggung jawab kami sebagai orang-orang yang percaya untuk berdoa bagi negeri ini, berdoa untuk segala sesuatu, sehingga benar-benar bahwa negeri ini akan menikmati apa juga yang Tuhan akan siapkan. Terima kasih Bapak, itu sebabnya ke dalam tangan-Mu menyerahkan semuanya, biarlah Tuhan yang akan menolong negeri kami yang kami cintai ini. Sebab kami tahu apabila negeri ini ada dalam tangan Tuhan, maka Tuhan juga yang akan melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Terima kasih Bapak, ke dalam tangan menyerahkan semuanya. Biarlah kasih sayang Tuhan dilimpahkan. Seluruh rekan-rekan yang ada dalam persekutuan ini yang sementara beribadah walaupun singkat, tetapi kami yakini bahwa kami mendahulukan Tuhan, maka Tuhan juga yang akan campur tangan untuk segala sesuatu. Kelanjutannya, kami menyerahkan hidup ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Apapun yang kami akan lakukan dalam waktu-waktu ke depan, kami hanya menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang buka jalan untuk segala sesuatu, sehingga kami bisa benar-benar melewati hari-hari kami bersama dengan Tuhan dalam perlindungan, penyertaan, dan anugerah kasih sayang Tuhan. Ada berkat Tuhan yang dilimpahkan. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah Allah kami yang luar biasa atas hidup kami. Dan kami bersyukur buat segala sesuatu yang Tuhan berikan bagi kami. Biarlah apa yang kami kerjakan itu memberikan berkat-berkat yang luar biasa atas kehidupan kami. Sebabnya kami akan segera mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini yang kami yakini bahwa ada berkat Tuhan dilimpahkan atas kehidupan kami. Itu sebabnya Bapa, hamba-Mu memohonkan berkat-Mu bagi kami semua yang sudah ada pada saat ini agar kami menikmati berkat Tuhan. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Pulanglah dan bawalah damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya yang tunggal, penghiburan, penyertaan dari kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita hari ini sampai hari Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Tuhan Ibadah Yesus kita sudah selesai. Terima kasih Kasih Pak untuk Pendeta. Pak Pendeta Joni Tadius Alo. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Pak Pendeta juga keluarga. Haleluya. Malam Bu Ketum. Thank you ya, Bu Janet. Iya. Pak Tadius. Iya, Nansen. Thank you buat firman-Nya. Luar Iya. biasa. Seluar biasa penampilannya.